saya Ilania Eka Andari, saya guru matematika di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul. Ya, kemarin saya menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam di pembelajaran saya. Jadi kemarin ketika saya mengajarkan statistika, saya mengaitkan materi statistika itu dengan kehidupan sehari-hari anak. Kebetulan kehidupan sehari-hari yang saya kaitkan itu berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Menurut kalian kalau tidurnya setengah 10 malam tuh gimana ya? Kemudian mayoritas tidurnya jam setengah 11 misalnya. Menurut kalian berarti bagaimana ya? Kemudian apakah kebiasaannya itu sudah baik, cukup, atau perlu peningkatan? Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mengaitkan statistika dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi saya meminta mereka untuk mengumpulkan data selama 1 pekan. Mereka bangun tidur jam berapa, kemudian dalam sehari apakah mereka melakukan olahraga, jika iya berapa menit, kemudian terkait dengan bermasyarakat, mereka tidur malam jam berapa, belajarnya berapa menit. Jadi saya meminta anak-anak untuk mengumpulkan data terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu selama 7 hari. Mereka mencatat setiap hari. Nah, pada pertemuan selanjutnya saya meminta mereka untuk membagi dalam 7 kelompok. Masing-masing kelompok menganalisis 1 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada yang mendapatkan terkait tidur malam, ada yang bangun tidur, dan seterusnya. Kemudian mereka dari data yang sudah dikumpulkan teman-teman satu kelas itu, mereka memanfaatkan statistika untuk menganalisis dan mengolah data tersebut. Mulai dari menghitung rata-ratanya, median, kemudian modus. Dari situ mereka jadi tahu, oh rata-rata teman satu kelas itu tidurnya jam sekian. Oh rata-rata teman satu kelas itu belajarnya dalam 1 hari sekian menit, sekian jam, seperti itu. Nah, tidak hanya berhenti di situ, karena anak-anak juga harus bisa menginterpretasikan itu. Jadi, manfaatnya apa sih gitu dengan menghitung rata-rata mereka bangun tidur, menghitung rata-rata mereka beribadah, menghitung rata-rata mereka belajar. Nah, itu agar mereka bisa membuat interpretasi, mereka menganalisis gitu. Jadi mereka akan jadi tahu. Kemudian pada akhir pembelajaran, mereka membuat rekomendasi nyata terkait hasil temuan mereka. Misal ternyata olahraga itu rata-rata di kelas itu hanya 18 menit. Untuk mayoritasnya dalam sehari 0 menit, berarti mereka belum melakukan olahraga. Nah di situ mereka membuat rekomendasi nyata. Misal mereka setiap pagi harus senam, atau jogging, atau mereka olahraga bersama, membuat seperti klub voli dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak hanya berhenti sampai mereka bisa menghitung rata-rata, median, dan modus, tapi dengan pendekatan pembelajaran mendalam, mereka harus bisa sampai menginterpretasikan, menganalisis. Mereka harus bisa memahami kenapa statistika itu penting dalam kehidupan mereka. Mereka tahu manfaatnya apa, mereka bisa memanfaatkan statistika untuk kehidupan sehari-hari mereka. Untuk membuat rancangan pembelajaran, yang pertama menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan murid dulu. Jadi memang muridnya karakteristiknya seperti apa, mereka perlu atau cocoknya dengan pembelajaran metode yang seperti apa, seperti itu. Kemudian juga dengan backgroundnya mereka, karena kan kita mau membawa ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi saya juga harus tahu dulu bahwa apa sih yang relate dengan kehidupan mereka, seperti itu. Apa yang membuat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Kemudian setelah melakukan analisis atau identifikasi tadi, baru melakukan perencanaan gitu. Kadang berdiskusi dengan guru mata pelajaran
matematika yang lain, guru mapel matematika yang lain, atau mungkin dengan guru wali kelas berkaitan dengan karakteristik anak itu tadi. Kemudian melakukan perencanaan. Perencanaan itu kemudian kami terapkan di dalam kelas, kami laksanakan. Nah, nanti kemudian kami setelah melaksanakan pembelajaran itu kami evaluasi. Seperti itu. Jadi memang setelah evaluasi itu nanti kami bisa tahu nih, oh ternyata metode seperti ini cocok untuk diterapkan kepada anak. Oh ternyata masih harus ada perbaikan atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan, ditingkatkan, diperbaiki seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita melakukan Kombel tahap pertama. Saya sedikit kesulitan bagaimana supaya siswa ini bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, bahwa menulis teks ini juga penting, bahwa ini juga bisa berguna untuk kehidupan kalian. Ini di sini saya mengalami kesulitan seperti itu. Sebagai komitmen kami selaku pimpinan di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin untuk mendukung suksesnya pembelajaran mendalam, itu ada beberapa hal, yaitu tadi guru-guru mengikuti BIMTEK dari BPGTK. Kemudian kami juga menganggarkan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana, sehingga kita masukkan ke dalam ARKAS untuk menyukseskan dari implementasi pembelajaran mendalam tersebut. Selanjutnya di pelaksanaan, Bapak Ibu guru yang melakukan BIMTEK tadi dilakukan pengimbasan, terutama kepada rekan sejawat. Nah, rekan sejawat ini dilakukan pengimbasan karena di jam kombel, sehingga kita menyediakan waktu di jam kombel itulah mereka mengimbaskan kepada teman sejawatnya. Data bangun jam berapa, kemudian kalian belajarnya di luar sekolah berapa lama, berapa menit. Hari ini kita mau apa ya kira-kira ya? Apa ya hubungannya statistika dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya? Cuma sebelumnya Ustazah mau tanya dulu nih. Tadi kan dari 7 kebiasaan Indonesia hebat, yang nomor 1 tadi apa nak? Bangun pagi. Kenapa ya bangun pagi itu bisa bikin kita jadi anak Indonesia hebat? Kenapa ya bangun pagi itu bisa bikin kita jadi generasi hebat? Ada yang mau menjawab? Ya, Boleh Mas Badra. karena bangun pagi itu bikin kita semangat belajar dan menjadi disiplin. Itu kebiasaan kecil yang membuat kita menjadi anak hebat yang produktif. Betul, tepuk tangan untuk Mas Badra. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama itu tadi, saya harus bisa mengaitkan materi itu dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ketika pertanyaan itu diajukan atau diberikan, anak itu jadi merasa, oh iya ya, oh kok selama ini saya nggak sampai memikirkan hal itu gitu. Jadi mereka benar-benar merasa relate gitu. Karena kalau pertanyaan pemantiknya itu tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka, ya mereka merasa bahwa itu hanya sekedar pertanyaan saja gitu. Selain dengan kehidupan sehari-hari mereka juga berkaitan itu, biasanya juga pertanyaan pemantik itu bisa saya munculkan dulu dari video. Jadi ada video yang menarik perhatian mereka seperti itu. Kemudian nanti mereka pertanyaan pemantiknya itu dari menganalisis video tersebut, itu juga bisa. Jadi memang pertanyaan pemantik itu bisa dibilang salah satu kunci agar anak itu bisa engage ke dalam materi yang mau diajarkan. Iya, awalnya bingung banget. Kan ini khusus aku kepikirannya ini kan matematika ya. Kenapa bisa ke 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu. Tapi setelah dipelajari sama Ustazah Ila, ternyata emang statistika itu ada kaitannya sama kehidupan sehari-hari. Tantangan dalam menerapkan di dalam kelas ya tentunya Bapak Ibu guru harus pintar-pintar mengemas bagaimana biar materi ini itu benar-benar anak itu bisa berkesadaran, bermakna dan menggembirakan untuk anak pembelajaran ini. Gitu, mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan selama ini juga karena kan prinsip pembelajaran ada 3 ya, seperti yang saya sebutkan tadi, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, selama ini masih banyak miskonsepsi yang ada di masyarakat gitu bahwa pembelajaran yang menggembirakan itu berarti harus ada ice breaking, berarti harus ada nyanyi-nyanyi, berarti harus ada tepuk-tepuk atau sebagainya. Padahal sebenarnya menggembirakan tidak hanya tentang itu. Bagaimana anak itu bisa
termotivasi untuk menyelesaikan tantangan, bagaimana anak menemukan aha momen mereka, bagaimana anak itu bisa merasa gembira ketika mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka, itu adalah menggembirakan. Nah itu juga merupakan salah satu tantangan bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa membuat anak merasa, oh aku udah paham nih, oh aku udah bisa, oh ternyata seperti ini. Nah itu juga merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan Bapak Ibu, bagaimana untuk mengantarkan anak itu sampai di sana gitu. Bagaimana agar anak itu bisa merasa, oh ini pembelajarannya penting, seperti itu. Kalian bisa membiasakan membaca ulang catatan pelajaran misalnya. Nah tadi jadi habis aku sama kelompokku mengolah data itu, Ustazah Zaila tuh minta aku dan kelompokku buat bikin rekomendasi gimana sih caranya buat meningkatkan waktu belajar teman-temanku di kelas. Terus aku sama kelompokku bikin 2 rekomendasi. Yang pertama itu bikin study group atau kelompok belajar. Nanti itu misal bisa seminggu ketemu 1 kali. Nggak harus di sekolah, di kafe atau di rumah pun bisa. Terus yang kedua, aku bikin rekomendasi buat teman-temanku itu setiap hari paling nggak 10 menit baca ulang catatan materi di sekolah. Yang namanya refleksi. Kita refleksi bareng-bareng ya. Kita lakukan hari ini udah belajar apa sih? Kalian dapat apa dari pembelajaran hari ini? Jadi nanti saya akan Terkait dengan guru merefleksikan pembelajaran dengan PM, yang pertama itu tadi, pembelajaran mendalam itu kan harapannya anak itu tidak hanya sekedar tahu tentang apa, tapi mereka sudah bisa menjelaskan mengapa bagaimana. Nah di situ kita melihat di selama pembelajaran atau di akhir pembelajaran, anak-anak itu sudah sejauh mana pemahamannya gitu. Apakah benar-benar sudah mendalam atau belum. Kalau di pembelajaran mendalam kan kemarin juga diperkenalkan salah satunya taksonomi Solo. Di situ disebutkan bahwa ketika pembelajaran mendalam itu terjadi ketika anak-anak itu sudah pada tahapan multistruktural atau relasional, atau bahkan sudah sampai di tahap extended abstract. Nah di situ bisa menjadi patokan Bapak Ibu guru untuk mengetahui atau merefleksikan pembelajarannya. Apakah anak memang sudah sampai di tahap itu atau mereka masih sebenarnya masih di unistruktural seperti itu. Kalau masih mereka di unistruktural berarti kan itu pembelajarannya masih belum mendalam. Seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu refleksi untuk Bapak Ibu guru, termasuk di dalamnya Bapak Ibu guru juga bisa merefleksikan dari melihat keterlibatan anak di dalam pembelajaran. Apakah selama pembelajaran itu anak-anak terlihat bergembira dalam pembelajaran, mereka terlibat aktif, mereka bisa mengaitkan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru, mereka bisa mengaitkan dengan kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu juga bisa menjadi salah satu poin untuk refleksi pembelajaran oleh Bapak Ibu guru. Kalau menurut saya, salah satu yang membuat pembelajaran itu mendalam ke anak-anak, itu mereka bisa relate dengan kehidupan sehari-hari mereka atau yang sering mereka temui. Kalau untuk refleksi, kadang saya melibatkan guru lain tentunya, karena kadang kita juga butuh konsultasi dengan guru lain, ngobrol gitu ya. Misal di kelas seperti ini, anaknya karakternya seperti ini, kemudian selama pembelajaran dia begini gitu. Nah itu kami juga sering berdiskusi dengan guru yang lain, guru mata pelajaran lain juga. Jadi misal nanti di pembelajaran matematika seperti ini, di pembelajaran IPA mereka seperti apa. Jadi memang kami melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru terkait dengan penerapan pembelajaran mendalam ini.